Say hello Kepo People, kembali lagi di channel Kepo Tanpa Batas bersama aku Yuke Milen. Jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya mendapatkan beasiswa setelah 8 kali gagal. Alhamdulillah saat ini saya adalah awardee beasiswa Ethos ID. Apa sih beasiswa Ethos ID ini? Nah, beasiswa Ethos adalah beasiswa dari DD Pendidikan atau Dompet Duafa Pendidikan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai beasiswa Ethos, saya akan bahas di next video. Dan video kali ini saya akan fokus membahas pengalaman saya mendapatkan beasiswa. Jadi berawal dari SMA, saya sudah mencari info-info beasiswa yang bisa saya apply. Pada saat itu, saya baru mengetahui informasi beasiswa yaitu afirmasi dan beasiswa unggulan. Kebetulan kedua info ini sangat tertutup dan akses internet di daerah saya itu kurang mendukung sehingga info-info beasiswa itu sulit saya jangkau. Hingga tiba masanya saya sudah mendaftar ke universitas tapi beasiswa belum ada yang saya dapat. Di situ saya kehilangan kesempatan, tapi saya tidak menyerah sampai di situ. Meskipun saya tidak mendapatkan beasiswa pada saat saya masuk kuliah, tetapi saya bertekad bahwa saya harus kuliah dengan beasiswa, entah dengan cara apapun itu. Dan alhamdulillah Tuhan memudahkan itu. Dan pada saat semester 1 saya mencoba apply beasiswa, yaitu beasiswa Khalifah Institute. Dan seperti yang kita ketahui, kalau kita tidak punya persiapan, maka kita tidak akan siap untuk menghadapinya. Seperti kita berperang, kalau kita tidak punya peluru, maka kita harus siap untuk kalah di medan perang. Seperti itulah kiranya mendapat beasiswa juga. Dan saya waktu itu masih awam dalam daftar beasiswa, tanpa persiapan sekalipun. Saya hanya ikuti teman-teman, karena teman saya mendaftar ini, saya mencoba ini. Teman saya mendaftar itu, saya coba itu. Setelah pengumuman, saya tidak mendapatkan beasiswa. Di situ, saya harus bisa refleksi diri. Di mana letak kesalahan saya? Ternyata saya kurang persiapan, saya kurang info. Jadi, mulai dari saat itu, saya mencoba mencari-cari informasi beasiswa. Dan alhamdulillahnya peluang itu terbuka ketika saya masuk menjadi tim di Scholars Official atau tim platform pendidikan dan beasiswa. Di situ saya mendapatkan akses informasi beasiswa itu sangat terbuka. Karena apa? Tentunya kita mengetahui informasi beasiswa duluan sebelum orang lain tahu. Jadi, di situ pada saat saya semester 3, saya mencoba apply beasiswa 7 sekaligus termasuk beasiswa daerah saya. Nah, paling yang saya harapkan itu adalah lagi-lagi beasiswa unggulan. Kebetulan waktu itu ada kakak senior saya yang awardnya beasiswa unggulan juga. Nah, tugas dari awardee ini harus mensosialisasikan beasiswa yang dia dapatkan kepada adik-adik tingkatnya. Itu kakak senior saya masuk di ruangan saya dan menjelaskan tentang beasiswa unggulan. Di situ saya sangat excited untuk mempersiapkan dan mendengarkan materi tentang beasiswa unggulan. Saya mencatat dengan seksama dan setelah sosialisasi berlangsung, saya langsung eksekusi. Jadi, apapun planning kita tanpa eksekusi itu sama dengan bohong. Jadi teman-teman, dalam persyaratan beasiswa itu yang paling penting adalah esai. Esai adalah dokumen penunjang yang mempromosikan diri kita di depan para pemberi beasiswa. Jadi buatlah esai sebaik-baik mungkin. Buatlah esai yang memiliki nilai jual diri kita. Jadi dari esai itu kita bisa dilihat kepribadian, hal apa saja yang akan kita berikan kepada penerima beasiswa, kontribusi apa yang kita akan berikan kepada negeri kita, kurang lebih seperti itu. Jadi persiapkan diri dari sekarang, terutama esai. Kita harus buat esai sejauh-jauh hari mungkin sebelum beasiswa ini dibuka. Dan menurut saya, kalau kalian membuat esai,
perlu ada repetisi. Mintalah kakak senior kalian untuk membaca esai kalian, mintalah teman kalian untuk membaca esai kalian, karena kalau kita saja yang membaca, kita tidak tahu di mana titik lemah dari esai kita. Terutama mintalah koreksi kepada kakak senior kalian yang sudah pernah mendapatkan beasiswa tentunya. Dan pada saat itu saya membuat esai itu sekitar 8 bulanan. Membuat esai 8 bulan dan proposal rencana studi juga 7 bulan. Sebenarnya kalau untuk saya saat itu yang paling susah untuk pemenuhan persyaratan beasiswa bukan terletak di esai, bukan terletak di proposal rencana studi, tapi rekomendasi dosen. Nah, kebetulan saya saat itu bermasalah sama dosen yang memang dosen ini menangani tentang pembuatan surat rekomendasi untuk mahasiswa. Tapi itu kisah tidak baik, tidak untuk diikuti ataupun diceritakan kepada kalian. Cukup sharing saja. Nah, di situ saya terhambat hampir 1 bulan saya membuat surat rekomendasi, tapi gagal-gagal. Dan alhamdulillahnya saya tidak mendapatkan surat rekomendasi dari dosen ini, tapi saya mendapatkan surat rekomendasi dari dekannya langsung. Qadarullahnya Allah memudahkan langkah saya saat itu. Meskipun cuman buat surat rekomendasi itu membutuhkan waktu 1 bulan, dan alhamdulillahnya waktu itu saya bersama teman saya Ar-Rahman, dia teman seperjuangan saya dalam mendaftar beasiswa. Di situ kita saling mendukung, bagaimanapun caranya kita harus mendukung satu sama lain sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillahnya pada saat pengumuman saya gagal dalam beasiswa unggulan. Padahal beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang saya nantikan, beasiswa yang saya perjuangkan, beasiswa yang saya persiapkan sejak jauh hari, bahkan hampir 1 tahun saya persiapkan beasiswa unggulan itu. Saya sudah pernah mencoba beasiswa XL, beasiswa Mindo Kampus, beasiswa MTF Mentripren, dan beasiswa-beasiswa itu saya apply pada saat semester 3, termasuk beasiswa etos. Jadi pada saat semester 3 saya mencoba beasiswa itu 7 beasiswa sekaligus. 7 beasiswa sekaligus dan terakhir beasiswa etos. Nah, pada saat saya mendaftar beasiswa etos, di situ saya sudah mulai down. Karena apa? Karena dari semua beasiswa yang saya daftar, tidak ada yang saya loloskan. Dan hampir saja beasiswa etos itu saya lepas. Karena apa? Untuk pemenuhan syarat beasiswa etos itu saya belum penuhi, termasuk esainya. Esai beasiswa etos itu saya buat 1 hari sebelum deadline beasiswa. Nah, kebetulan karena saya digerakkan oleh Sang Maha Kuasa untuk menyelesaikan pemenuhan persyaratan beasiswa etos, di situ hamin 1 jam saya baru kumpul berkas beasiswa etos. Dan sedangkan beasiswa unggulan saya gagal. Di situ saya sangat down sekali. Karena apa? Persiapan yang panjang juga itu tidak menjamin kita lolos beasiswa. Tetapi alhamdulillahnya dari proses itu kita jadi banyak belajar. Jadi kita bayangin begini, orang yang persiapannya matang saja tidak lulus, apalagi yang tanpa persiapan, begitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya pada saat itu setelah saya submit persyaratan beasiswa Ethos ID, beberapa hari kemudian saya diumumkan masuk 20 besar beasiswa Ethos ID. Di situ belum dinyatakan lulus teman-teman, karena harus ada seleksi 15 besar dan 10 besar. Dan alhamdulillah setelah lolos di pemberkasan masuk ke 20 besar, jadi kuota beasiswa Ethos ID itu setiap universitas hanya 10 orang saja. 10 orang. Jadi 20 besar ini harus diseleksi lagi 10 orangnya itu. Dan setelah pemberkasan lolos, saya diwawancara untuk mendapatkan ke 15 besar. Setelah mendapatkan 15 besar ini, harus diseleksi lagi sehingga menjadi 10 besar. Dan seleksi akhirnya yaitu orasi ilmiah.
orasi ilmiah itu saya tidak punya persiapan sama sekali. Bayangkan orasi itu judulnya kita diberitahu malam diberitahu judulnya dan besok harus diorasikan. Bayangkan dari mana kita ambil materinya coba. Di situ saya tidak pantang menyerah karena apa? Sudah sejauh ini saya melangkah, sudah sejauh ini saya berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Kalau hanya karena saya menyerah pada saat orasi, itu bukan jalannya, bukan jalan akhir. Akhirnya di situ saya berniatkan saya harus persiapkan sematang-matang mungkin. Sudah sejauh ini saya mendaftar beasiswa. Kalau hanya orasi saya mundur, itu bukan juga. Jadi saya selesaikan orasi ini dan alhamdulillahnya lagi-lagi Tuhan memudahkan jalan saya dan saya pun mendapatkan beasiswa Ethos. Setelah saya dinyatakan mendapatkan beasiswa Ethos ID, beberapa hari kemudian saya juga diumumkan mendapatkan beasiswa Konasara. Jadi beasiswa Konasara adalah beasiswa dari Bupati Konawe Utara. Jadi alhamdulillahnya dari perjuangan panjang saya bisa mendapatkan dua beasiswa sekaligus, yaitu beasiswa Ethos ID dan beasiswa Konasara. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia teman-teman. Semua itu akan indah pada akhirnya jika kita mau berjuang. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman beasiswa yang saya lalui, tetapi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, hanya ini yang bisa saya sharing kepada kalian semua. Untuk teman-teman lainnya, jangan pernah menyerah dalam menggapai apapun yang kita inginkan. Jangan pernah menyerah walaupun kita sudah beberapa kali mencoba, tapi kita belum bisa mendapatkan apa yang kita tuju. Mungkin ada cara yang kita belum penuhi sehingga kita belum berhak mendapatkannya. Dan saran saya, fokus pada tujuan. Jika tujuan kalian ini, maka jika tidak terwujud, kalian harus punya tujuan lain. Jadi harus ada planning A, planning B, dan planning C. Jika planning A tidak terwujud, maka ada planning B. Jadi kita tidak mudah menyerah. Jika kita mempunyai tujuan, maka kita harus bisa menciptakan sistem sehingga sistem ini bisa mendukung kita sampai ke tujuan kita. See you Kepo people!